Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga pada pagi hari ini Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan kita hari ini yaitu pertemuan kita yang kedua ya Ananda untuk pembelajaran ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf karena tidak bisa membersamai Ananda pada pertemuan kita hari ini karena Ibu ada urusan yang mana itu bagian dari kegiatan sekolah juga. Nah, mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini Ibu tidak bisa membersamai Anda. Nah, untuk daftar hadir itu akan Ibu nanti ambil pada lembar kerja LKPD Ananda yang akan nanti dikumpulkan oleh ketua kelas dan akan diserahkan di ruang guru. Nanti Ibu akan ngambil di sorenya di ruang guru ya. Nah, dari situ Ibu akan ambil daftar hadirnya. Nah, sekarang Ananda, karena sekarang ini Ibu tidak membersamai Ananda dalam pembelajaran, Ibu harap pembelajarannya tetap berjalan dengan lancar. Nah, di sini Ibu akan sedikit mengulas tentang materi kita hari ini tentang konsep ilmu ekonomi, yang mana sebenarnya Ibu juga sudah sampaikan kepada Ananda pada pertemuan kita yang pertama, bahwa kita hari ini akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, harapan Ibu pada pertemuan hari ini, Ananda dapat memahami apa itu konsep dari ilmu ekonomi sendiri, karena kita tahu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, karena setiap kegiatan kita itu ada hal yang namanya berkaitan dengan ekonomi, seperti kita jajan, kita melakukan pilihan dan lain sebagainya, itu ada konsep dari ilmu ekonominya itu di dalamnya. Nah, maka dari itu Ibu harap Anda semua dapat melaksanakan, dapat menerapkan dari apa yang dipelajari hari ini dan dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin. Nah, kalian Anda semua, sedikit akan Ibu ulas materi dari konsep ilmu ekonomi ini sendiri. Nah, Ibu ada satu pertanyaan untuk Anda semua, yaitu kenapa Anda harus belajar tentang ilmu ekonomi atau belajar tentang ekonomi? Kenapa? Nah, alasannya itu Ananda, kenapa kita harus belajar tentang ilmu ekonomi? Karena ada masalah Ananda. Karena setiap apapun ilmu yang kita pelajari itu ada atau lahir terangkat dari sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari atau bermasyarakat Ananda, termasuk ilmu ekonomi sendiri. Nah, apa sih permasalahan yang muncul dalam masyarakat dari dulu sampai sekarang dalam bidang ekonomi? Di sini Ibu akan mulai Ananda dalam sebuah kata, yaitu kelangkaan. Nah, dalam kelangkaan dalam bahasa Inggris itu kita bisa lihat dalam istilah itu scarcity. Nah, kelangkaan seperti apa sih Ananda? Yaitu kelangkaan ini dapat kita bahas dalam dua konsep umum Ananda, yaitu yang pertama yaitu kebutuhan kita yang tidak terbatas. Nah, selanjutnya dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas Ananda. Sekali lagi Ananda, Ibu akan terapkan bahwa di dua pembahasan yang Ibu sampaikan tadi, yaitu kebutuhan kita yang tidak terbatas namun alat pemuas kebutuhan yang terbatas, hanya saja Ananda yang harus Ananda pahami, yaitu alat pemuas yang terbatas ini bukan berarti jumlahnya yang terbatas Ananda, namun yang terbatas di situ atau dalam konsep itu adalah seberapa banyak alat kebutuhan yang nanti ada itu tidak bisa memenuhi semua atau seluruh kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi Ananda. Nah, itu yang harus Ananda pahami ya. Nah, karena itu dua masalah ini menjadi sebuah kontradiktif Ananda, masalah kontradiktif yang mana manusia harus melakukan pilihan dalam hidupnya. Nah, kenapa kita harus melakukan pilihan Ananda? Kan alat pemuasnya itu terbatas Ananda, namun kita sebagai manusia tetap perlu untuk memenuhi kebutuhan, maka dari itu manusia harus melakukan pilihan. Nah, pilihan-pilihan manusia inilah yang nantinya akan melahirkan sebuah istilah namanya skala prioritas Ananda. Nah, apa itu skala prioritas Ibu? Nah, skala prioritas ini Ananda adalah skala kebutuhan kita yang mulai dari yang paling penting dan sampai yang tidak penting kali gitu Ananda. Ya, maka dari itu setelah kita pelajari ilmu ekonomi, kita tahu bahwa ada kebutuhan kita yang tidak terbatas namun alat pemuasnya yang terbatas Ananda.
Nah, baiknya kita sebagai orang yang telah belajar tentang ilmu ekonomi atau belajar tentang ekonomi, kita bisa melakukan pemilihan atau melakukan skala prioritas yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ananda, ketika nanti kita sebagai manusia mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, maka akan muncul nantinya konsep baru dalam ilmu ekonomi ini, yaitu peluang Ananda. Nah, namun peluang ini nanti akan Ibu bahas langsung di kelas, yaitu pada pertemuan ketiga nanti, karena sekarang kita fokus dulu untuk membahas tentang kelangkaan tadi dan juga skala prioritasnya. Nah, Ananda, mari kita bahas tentang seperti apa sih kebutuhan manusia yang tidak terbatas tersebut. Nah, Ibu akan sampaikan bahwa dalam secara teori ada beberapa jenis-jenis kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Yang pertama yaitu jika kita lihat dalam sudut identitasnya, kebutuhan manusia itu dapat terbagi menjadi 3, Ananda, yaitu yang pertama kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, oke Ananda semua, mari kita bahas, yaitu yang pertama kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang wajib kita penuhi untuk terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Yang pertama bisa kita lihat bahwa kebutuhan ini, coba kita singkat, kita bisa menyingkatnya seperti istilah SPP. Nah, di SPP ini kita bisa menjabarkannya itu seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, seperti sandang, papan, dan pangan ini seperti makanan, minuman, pakaian, yang mana itu merupakan kebutuhan primer kita sebagai manusia yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita lihat dalam bentuk intensitasnya. Nah, yang kedua ada kebutuhan sekunder Ananda. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah Ananda itu kebutuhan yang mana dapat kita penuhi kita sebagai manusia jika kita kebutuhan primer yang sebelumnya itu telah terpenuhi. Karena kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer kita. Misal nih, kita udah memenuhi kebutuhan makanan kita, tempat tinggal, rumah, maka kita perlu juga tuh membeli TV, karena TV juga salah satu kebutuhan sekunder, karena pelengkap dari kebutuhan primer kita. Nah, seperti makan nasi, kita juga butuh tuh, seperti beli cemilan, beli permen, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan sekunder kita. Nah, selanjutnya itu kebutuhan tersier, Nana. Itu kebutuhan yang mana bisa dikatakan kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi atau dilengkapi lah, karena kebutuhan tersier ini identik dengan kebutuhan yang tidak perlu sekali, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan meningkatkan gaya hidup kita, meningkatkan percayaan diri kita dalam hidup sehari-hari lah, gengsinya itu meningkat kalau kita memenuhi kebutuhan tersier kita. Seperti itu kita membeli barang-barang mewah seperti mobil. Kalau kita sebenarnya tidak butuh mobil sekali, namun kita punya penghasilan yang lebih dan kita membeli mobil, itu nggak apa-apa karena itu merupakan kebutuhan tersier dari kita. Nah, oke Ananda, itulah kebutuhan manusia kita sebagai manusia yang terlihat dari identitasnya. Nah, yang kedua kita bisa melihat kebutuhan dilihat dari sifatnya Ananda. Nah, jika kita lihat dari sifatnya Ananda, kebutuhan manusia juga terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Nah, Ananda semua, jika kita sudah melihat kebutuhan jasmani dan rohani atau hal jasmani rohani, itu bisa dibayang seperti jika lihat di jasmani itu kebutuhan akan badan kita, kebutuhan tubuh kita. Seperti misalnya makan, kita butuh makan karena untuk kesehatan badan kita ya. Nah, seperti kalau kebutuhan pakaian itu kebutuhan yang kalau dilihat dari sifatnya itu menjadi kebutuhan dari jasmani kita. Nah, Ananda dari kebutuhan rohani sendiri itu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan kita, yaitu seperti kebutuhan akan rekreasi, kebutuhan untuk melengkapi kerohanian kita misal. Nah, maka dari itu Nanda, kita tidak hanya butuh untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita aja, namun kita juga butuh memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu seperti ibadah kita harus
ditingkatkan, ibadah kita harus tetap jalan dengan kebutuhan jasmani yang juga tercukupi. Nah, itu Ananda dari kebutuhan jika kita lihat dari sifatnya. Nah, ketiga Ananda, kita bisa melihat kebutuhan yang dilihat dari waktunya, waktu pemenuhannya. Nah, Ananda semua, jika kita sudah menemu istilah waktu, kita bisa melihat bahwa waktu ini bisa kita lihat dari waktu masa lalu, sekarang, dan masa datang. Nah, hanya saja Ananda, kebutuhan manusia ini hanya bisa dilihat dari dua bentuk waktu Ananda, yaitu waktu sekarang dan waktu akan datang Ananda. Nah, dari segi waktu pemenuhannya Ananda, kebutuhan sekarang itu artinya kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang atau harus di saat ini juga dipenuhi Ananda. Contoh nih, kita dalam keadaan sakit. Nah, kita butuh tuh minum obat, minum air yang banyak. Maka dari itu, obat dan air itu merupakan kebutuhan kita sekarang atau waktu sekarang. Nah, kalau kebutuhan nantinya atau kebutuhan masa datang, nah sepertinya itu kita lihat bahwa kebutuhan yang dilakukan untuk tujuannya itu untuk pencapaian nantinya Ananda, seperti kita menabung. Nah, dari tabungan Ananda yang Ananda tabung itu nantinya digunakan untuk, misal Ananda sekarang udah di kelas SMA kan, nanti jika ada yang mau melanjutkan ke kuliah, maka dari itu tabungan dapat digunakan untuk kebutuhan nanti membayar UKT atau kebutuhan untuk kuliah nantinya. Nah, selanjutnya Nanda, yaitu kebutuhan yang dilihat dari subjeknya atau kebutuhan dilihat dari subjeknya itu kita sebagai individu satu, yang kedua kita sebagai kelompok. Nah, Ananda semua, kebutuhan individu ini yang pertama kita bisa melihat yaitu kebutuhan yang dipenuhi untuk kebutuhan kita sendiri atau orang itu sendiri, karena dilihat dari subjeknya itu sendiri ya, individu. Misal nih Ananda juga butuh pakaian, nah pakaian itu digunakan oleh Ananda sendiri, maka itu merupakan kebutuhan dari subjeknya itu individu. Nah, oke Ananda, yang kedua itu kelompok. Nah, kebutuhan kelompok ini dapat digunakan seperti kebutuhan yang dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, kebutuhan ini tidak perlu dilakukan oleh satu orang saja, namun bisa dilakukan bersama-sama. Misalnya nih, kita menggunakan jalan raya, maka jalan raya ini merupakan kebutuhan dari kelompok atau kebutuhan bersama-sama. Misal juga ada kebutuhan untuk tempat ibadah, atau tempat ibadah merupakan kebutuhan bersama-sama kita, karena kita sholat dan orang lain juga sholat bisa juga di sana. Kalau barang publik itu beda dengan kebutuhan kelompok ya Nanda, karena barang publik ini untuk kebutuhan publik ya Nanda, namun boleh kok digunakan untuk kebutuhan kelompok, namun hati-hati ya Nanda, karena kebutuhan kelompok ini dilihat dari subjeknya, namun barang publik dilihat dari bentuk barangnya Ananda. Nah, baik Ananda, kita bisa melihat dari tadi kebutuhan dari subjeknya dan juga kebutuhan individu dan kelompok tadi. Yang kedua, kebutuhan dilihat dari sumber pemenuhannya juga. Nah, jika dilihat dari sumber pemenuhannya Ananda, kebutuhan ini bisa dilihat atau disebut sebagai kebutuhan sosial, kebutuhan psikologi, dan juga kebutuhan lainnya. Nah, untuk kebutuhan sosial ini Ananda, kebutuhan yang sosial ini kita bisa melihat bahwa kebutuhan ini yang muncul, yang mana sumbernya itu berasal dari luar atau luar dari lingkungan kita Ananda. Misalnya kita bisa melihat atau nanti misalnya Mesa. Nah, Mesa ini sangat ingin membeli emas. Nah, maka dari itu Mesa ini yang pengen beli emas itu karena dia melihat tetangganya atau melihat rekan teman-temannya itu yang punya emas juga. Maka dari itu si Mesa ini terdorong untuk membeli emas karena dia melihat tetangga atau melihat temannya yang punya emas. Maka dari itu kebutuhan ini muncul dari lingkungan sosial, dari luar dari lingkungannya. Nah, lebih sempitnya lagi nih, misal Mesa tuh ingin beli beli makan matagor atau apa ya. Nah, itu dipengaruhi oleh Reza, yang Reza juga membeli itu. Nah, si Mesa ini juga mau beli karena Reza makan itu. Nah, si Mesa ini memenuhi kebutuhannya karena dia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
Nah, kalau kebutuhan psikologi sendiri itu kebutuhan yang muncul dari diri kita sendiri, Ananda. Misal kita butuh kasih sayang. Nah, kasih sayang yang kita butuhkan ini kita dapatkan dari orang tua, keluarga, dan teman. Nah, itu digunakan atau kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan psikologi kita sendiri. Nah, Nanda, jika kita lihat tadi dari sekian banyaknya kebutuhan yang ada dan kita bisa penuhi atau kebutuhan yang mesti kita penuhi kalau itu butuh. Nah, dari itu kita lihat, nah ternyata apa yang kita butuhkan itu ternyata banyak juga ya gitu. Nah, maka dari itu kita bisa membayangkan dan kita bisa berpikir bahwa bagaimana caranya kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, maka dari itu maka caranya kita mesti mengenal yang namanya alat pemuas kebutuhan. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhan kita harus melakukan atau memenuhi dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, bentuk alat pemuas kebutuhan itu kita bisa lihat secara umum ada dua, yaitu ada barang dan juga ada jasa. Nah, sekali lagi Anda semua, alat pemuas kebutuhan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu alat dan jasa. Barang atau alat dan jasa. Nah, kalau barang ini dapat dilihat secara real atau secara jelas. Kalau jasa ini berbentuk seperti abstrak, itu tidak terlihat, namun memberikan dapat dirasakan oleh kita. Nah, maka Ananda semua selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja sih jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia tersebut. Nah, nantinya kita akan mempelajarinya Ananda pada minggu selanjutnya untuk membahas tentang alat pemuas kebutuhan tersebut. Nah, maka dari itu Ananda semua dari yang apa yang disampaikan tentang konsep dari ilmu ekonomi tadi, kelangkaan dan lain sebagainya, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada, Ibu akan memberikan sedikit tambahan bagi Anda semua selain memahami materi ini dan berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Ibu harap Anda semua juga melakukan atau membuat jawaban dari LKPD yang Ibu berikan, dari instruksi yang Ibu sampaikan, di mana nanti akan diberikan oleh ketua kelas. Ibu sudah memberikan kepada ketua kelas sebelumnya, dan Ibu harap kepada ketua kelas untuk memberikan satu persatu kepada teman-temannya, dan nantinya akan dikumpulkan di ruang guru dan Ibu akan nilai di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu harap Anda semua dapat berkolaborasi menggunakan media yang ada untuk mendapatkan informasi atau materi yang sesuai dengan Anda untuk pembahasan pembelajaran ilmu ekonomi ini. Nah, sekian dari Ibu untuk materi yang Ibu sedikit pembahasan materi untuk menguatkan pemahaman Ananda tentang konsep ilmu ekonomi, dan Ibu harap dari pembahasan Ibu sedikit ini dapat meningkatkan kemampuan Ananda untuk membaca buku lagi dan belajar dengan tertib, nyaman, dan aman di kelas, dan Ibu harap ketua kelas juga menjadi membantu mengamankan kelasnya. Nah, sekian dari Ibu dan semangat untuk Ananda belajarnya, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.